di dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar harus benar-benar mengikuti atau melakukan pendekatan yang betul-betul manusiawi, yang betul-betul bisa sekiranya Baik, pemirsa El-Kalam, Lembaga Kajian dan Konsultasi Islam, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya pernah dimarahi oleh seorang pria yang berdandan sangat islami karena gara-gara buang sampah sembarangan. Memang yang saya lakukan tidak bisa dibenarkan, namun menurut saya cara Bapak itu menegur saya juga berlebihan dan di depan umum. Apakah Islam mengajarkan umatnya untuk bertindak berlebihan dalam menegur seseorang yang melanggar? Ya, ini membuang sampah sembarangan, kemudian dimarahi dengan cara ini. Orangnya cakap Islami, kayaknya yang dimaksud Ustadz Heri mungkin. Ya, silahkan Ustadz. Terkait pertanyaan yang diajukan tadi bahwa kita amar ma'ruf nahi mungkar itu memang baik. Tapi cara yang harus dilakukan juga harus baik. Terkait hal itu, surat An-Nahl ayat 125, Allah Ta'ala sudah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan penuh kebijaksanaan dan mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Kemudian juga dalam surat Toha ayat 44 kalau tidak salah itu Allah Ta'ala memberikan wejangan atau perintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun agar supaya faqula lahu qawlan layyina, agar supaya menyampaikan dakwah kepada Fir'aun itu dengan qawlan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. Karena dengan qawlan layyina itu la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Barangkali peringatan yang diberikan kepada Nabi Musa, kepada Fir'aun itu akan mempan atau dia akan menjadi sadar. Kemudian juga ayat 159 Ali Imran, Allah Ta'ala menegaskan, Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Dengan rahmat Allah lah engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya engkau itu bersikap kasar dan berhati keras, maka mereka justru akan lari dari sekitarmu, wahai Muhammad. Ini merupakan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa di dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar harus benar-benar mengikuti atau melakukan pendekatan yang betul-betul manusiawi, yang betul-betul bisa sekiranya dakwah itu diterima dengan baik oleh masyarakat yang didakwai. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, baik, jadi harus dengan cara hikmah. Ya. Hikmah itu mengambil sesuatu tanpa membuat keruh. Sebagaimana hikmah itu kalau didefinisikan itu mengambil madu tanpa harus tersengat. Nah, itu, jadi mengambil madu. Jangan tahu nanti negur dengan cara kasar. Negur orang, kamu tahu Fir'aun? Ya tahu, persis. Kamu itu kayak Fir'aun. Nah, ini nanti malah nggak sama. Karena tadi dikaitkan qaulal layyina kepada Fir'aun saja dengan cara yang itu. Meskipun mungkin ada pandangan lain, barangkali untuk penjeraan, untuk pendidikan yang lain, barangkali. Tetapi dari sisi lain, silakan Ustaz Imad. Sangat kita sayangkan ya. Tapi yang pertama saya ingin mengapresiasi penanya dulu yang sudah mengakui kesalahan. Ya, karena tidak mudah. Ya, karena tidak mudah. Ya, saya salah, ya, terus mengaku salah. Ya, itu baik sekali. Dan yang kedua yang lebih penting ini mungkin pesan untuk diri saya pribadi dan kaum muslimin yang sudah lebih dulu belajar agama, yang sudah mengerti masalah-masalah agama, yang sering mendengarkan kajian-kajian Islam. Tentu saja di dalam hati kita akan muncul perasaan semakin kita dekat dengan Allah akan semakin
muncul perasaan-perasaan benci kepada maksiat. Ya, itu sangat natural sekali, dan memang ya, ketika kita cinta kepada Allah maka kita akan benci pada hal-hal yang ya sebaliknya, seperti maksiat ya dan seterusnya. Akan tetapi tadi dalam surat Ali Imran yang dibacakan oleh Ustadz Heri, ya, di situ betul Allah Subhanahu wa taala menyatakan lang faddu min haulik, kalau kita keras ya, kalau kita kasar maka orang-orang akan menjauhi kita, akan menjauhi Islam. Orang itu melihat agama Islam ini sempurna, tapi yang membawakan itu kita. Orang melihat bagaimana Islam dijalankan, bagaimana ajaran Islam, itu yang melihat orang-orangnya. Dan siapa lagi kalau bukan orang-orang yang sudah lebih dulu belajar, lebih dulu ya mengetahui agama ini dengan atribut-atributnya, ya terlihat dari luar dengan atribut-atributnya. Nah, ini ada yang sedang viral, Ustaz. Ya. Jadi ada orang cerita ya di media sosial, ketika ibunya meninggal ya, kemudian dimandikan oleh pengurus jenazah dan seterusnya. Ini ibunya baru meninggal ya, ibunya baru meninggal, terus dimandikan. Ya, selesai prosesi memandikan jenazah, ibunya dikafani. Kata pertama yang disampaikan oleh petugas yang memandikan jenazah, saya nggak tahu kebenarannya, cuma ini kita ambil ya kalau kita anggap benar lah ceritanya. Itu dia bilang, ibumu ini nggak mungkin masuk surga. Ya. Kenapa? Karena tadi saya lihat kukunya itu ada apa namanya, nail polish gitu, ada kukunya dicat dan seterusnya. Oke lah kalau kita taruh orang apa namanya mungkin ada kesalahan-kesalahan, tapi janganlah terlalu keras ya. Janganlah ya. Ada waktunya kita nahi anil mungkar, itu jelas sesuatu yang sangat mulia dan harus dilakukan. Nggak mungkin agama Islam ini tegak tanpa nahi mungkar, nggak mungkin. Tapi caranya itu ya. Caranya itu kita perlu berstrategi. Caranya itu kita perlu membuat kalimat-kalimat yang indah, yang bisa didengar orang. Di surat Ali Imran tadi kan kalau dilanjutkan, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, maafkan mereka dan minta ampunkan untuk mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang musyrik yang sudah mengusir Nabi Muhammad, merampas harta kaum muslimin, membunuh, memerangi, disuruh memaafkan ya. Apalagi cuma buang sampah sembarangan, ya mohon maaf tanpa saya menganggap remeh dosa ya, tapi ya orang yang sudah sampai seperti itu aja saja oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan Nabi Muhammad jangan kasar, jangan keras, maafkan ya, apalagi dosa-dosa yang tidak sampai tarafnya seperti itu. Jadi kadang-kadang memang kita ini kurang bisa menyampaikan ya kebenaran itu dengan cara yang baik. Kebenaran tetap harus disampaikan dengan cara yang baik. Kita benar, iya, tapi harus tetap dengan cara yang baik, yang lemah lembut, yang mudah diterima oleh orang. Ya. Mudah-mudahan clear penanya bahwa tentu satu kesalahan tadi diapresiasi, kita merasa salah benar, tapi juga bagi yang tahu untuk menegurnya dengan cara yang lebih baik, dengan cara hikmah. Hikmah itu pokoknya dengan bijak. Hikmah itu tahu rahasia sesuatu. Kalau saya minta tolong untuk matikan lampu, maka pasti orang yang tahu hikmah dia akan cari saklar, bukan cari batu terus dilempar. Memang itu mati, tetapi itu tidak hikmah. Matikan lampu langsung cari sapu, cari tongkat, dipukul itu lampunya mati, tetapi itu tidak hikmah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hati, sehingga siapa tahu itu jadi jalan hidayah bagi orang yang melanggar. Wallahu a'lam bishawab.